Sahabat Dua Siku, saya akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Gambar-gambar ini membandingkan penyimpanan air di daerah Sungai Colorado pada tahun 2014 dan 2025. Perbedaan warnanya sangat mencolok. Peta tahun 2025 jauh lebih gelap, dan itu hanya bisa berarti satu hal: sumber air utama Arizona semakin menipis. Ini adalah lokasi negara bagian tersebut di Google Maps, di mana area hijau menggambarkan pertanian dan tempat-tempat lain yang masih subur. Semua ini bergantung pada satu hal, yaitu air. Melihat peta pertama, terasa seperti hampir tidak ada lagi air untuk mengairi. Namun, mari kita lihat kenyataan yang berbeda. Ini adalah Phoenix, ibu kota negara bagian. Apakah Anda melihat Sungai Colorado di sini? Saya juga tidak. Sungai tersebut tidak mengalir langsung melalui Phoenix, tetapi kota ini tetap memperoleh air untuk konsumsi. Air tersebut berasal dari sistem yang berbeda, yaitu Sungai Salt dan Verde, yang memiliki bendungan dan waduknya sendiri. Di satu bagian negara bagian, semuanya mengering, sementara di bagian lain, cadangan air masih ada. Ini terasa tidak adil, bukan? Bukankah masuk akal untuk menyeimbangkan kebutuhan air tersebut? Solusinya tampak jelas, memindahkan air ke daerah yang membutuhkannya. Namun ada satu masalah, ini adalah dua sistem air yang terpisah, dua cekungan yang berbeda. Air tidak bisa begitu saja mengalir dari satu sistem ke sistem lainnya, karena kondisi geografis yang tidak mendukung. Jadi, apa yang harus dilakukan? Menghubungkan keduanya secara artifisial. Pejabat negara bagian mengusulkan rencana yang terdengar seolah melanggar hukum alam, memaksa air mengalir ke arah yang tidak seharusnya. Dengan kata lain, mereka ingin membangun sungai buatan yang memungkinkan air mengalir ke salah satu arah, tergantung sistem mana yang sedang mengalami kekurangan air. Namun, bagaimana mereka bisa mewujudkannya? Dan mengapa negara bagian ini mengalami kekurangan air meskipun memiliki salah satu sungai terbesar di AS? Anda akan segera mengetahuinya. Inilah paradoks air Arizona. Apa sebenarnya negara bagian Arizona itu? Sebuah tempat di mana kota-kota besar tampak seperti kesalahan alami. Hujan jarang turun, sungainya pendek, dan sebagian besar daratannya adalah gurun yang kering. Namun, di sini terdapat kota-kota besar, jutaan rumah, pertanian, dan industri yang tumbuh subur. Semuanya memerlukan air. Dari mana air itu berasal jika sekelilingnya kosong? Air tidak datang dengan sendirinya, ia diangkut dari jauh. Sumber pertama adalah Proyek Arizona Tengah atau CAP, sebuah sistem pengangkut air raksasa yang menarik air dari Sungai Colorado dan Danau Med, lalu mengirimkannya ke bagian tengah dan selatan Arizona. Dengan kata lain, sebagian besar negara bagian ini tidak mendapatkan air dari sungainya sendiri, melainkan dari sistem yang berjarak ratusan mil. Sistem kedua adalah Proyek Sungai Salt atau SRP yang mengambil air dari Sungai Salt dan Verde dan melalui jaringan bendungan dan waduk menyuplai air ke Phoenix dan daerah sekitarnya. Di dalam negara bagian ini, dua sistem air besar beroperasi berdampingan, masing-masing dengan sungai, bendungan, saluran irigasi, dan penyimpanan air. Kedengarannya stabil, bukan? Namun, disinilah masalah muncul. Selama kedua sistem tetap sinkron, semuanya tampak baik-baik saja. Namun saat kekeringan datang, situasi bisa berubah drastis. Untuk Sungai Colorado, situasinya sangat meresahkan. Air semakin sedikit, tinggi permukaan Danau Med turun, alokasi berkurang, dan pengiriman menyusut. Ini pertama kali mempengaruhi CAP, sistem yang menyuplai sebagian besar kebutuhan Arizona. Di wilayah SRP, situasi bisa berbeda. Musim hujan yang melimpah atau akumulasi salju di pegunungan dapat mengisi waduk hingga penuh, bahkan menciptakan surplus air.
Inilah paradoks muncul. Satu bagian negara bagian mengalami kekurangan air, sementara yang lain memiliki kelebihan. Anda mungkin berpikir, mengapa tidak memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain? Namun, antara kedua sistem ini, air pada dasarnya hanya bisa bergerak satu arah. CAP dapat mengirim air ke SRP, tetapi sebaliknya hampir tidak mungkin. Inilah yang membuat surplus air di satu sistem menjadi limbah yang terbuang sia-sia, sementara kekurangan di sistem lain menjadi ancaman nyata bagi kota dan pertanian. Lantas, apa yang harus dilakukan? Secara teori, jawabannya sederhana. Pejabat Arizona memutuskan untuk membuat air dapat mengalir dua arah. Ide ini melibatkan pembangunan sungai buatan yang menyatukan dua dunia air terpisah menjadi satu jaringan yang lebih fleksibel. Namun, bagaimana cara mewujudkan air mengalir ke arah yang salah, ke arah yang dibutuhkan manusia, bukan ke tempat yang secara alami ingin ia tuju? Mari kita lihat bagaimana rencana ini dapat terwujud dalam kehidupan nyata. Sungai buatan. Mereka perlu menghubungkan dua sistem air. Sebenarnya mereka telah ingin melakukan ini sejak abad ke-20, tetapi teknologi saat itu belum mampu memenuhinya. Ide awalnya cukup sederhana, membawa sungai Colorado lebih dekat ke manusia. Namun, ini adalah abad ke-21. Kini, Arizona memiliki rencana baru. Pada tahun 2020-an, sebuah proyek yang disebut Fasilitas Interkoneksi CAP-SRP atau CSIF muncul. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan salah satu masalah paling rumit di Arizona, yaitu batasan geografisnya. Namun muncul pertanyaan, di mana lokasi terbaik untuk menghubungkan kedua sistem ini agar biaya dan waktu dapat diminimalkan? Lokasinya berada di bendungan Granite Reef dekat Mesa, di sisi timur wilayah metropolitan Phoenix. Inilah tempatnya. Lokasi ini berfungsi sebagai pusat utama pada peta air negara bagian. Namun, jika kondisinya sangat buruk, apakah sistem baru ini dapat menyelamatkan Arizona? Meskipun satu proyek tidak akan cukup, setidaknya ini bisa membantu mengelola kekacauan yang ada. Sementara Arizona menunggu sungai buatan ini, negara bagian ini mencoba bertahan hidup dengan metode yang cukup tidak biasa, mulai mencari air dari saluran pembuangan limbah. Bagaimana air limbah bisa menyelamatkan sebuah negara bagian? Arizona telah mengandalkan daur ulang air limbah sebagai bagian dari strategi airnya selama bertahun-tahun. Lalu, kemana saja air yang telah diolah itu pergi? Hampir kemana saja. Digunakan untuk mengairi lahan pertanian, dan bahkan akhirnya masuk ke dalam toilet dan mesin cuci di Arizona. Meskipun terdengar menjanjikan, ada kendala besar. Air ini tidak dapat digunakan untuk minum. Hal ini secara resmi dilarang oleh hukum. Tetapi pada tahun 2025, peraturan tersebut diperbaharui, memungkinkan air limbah dimurnikan memenuhi standar air minum. Bagaimana Arizona memanfaatkan hal ini? Salah satu contohnya adalah inisiatif air murni Phoenix atau Pure Water Phoenix di ibu kota negara bagian. Tujuan utama inisiatif ini adalah menciptakan sumber air lokal yang dapat diandalkan guna mengurangi ketergantungan Phoenix pada sungai Colorado dan pasokan permukaan terbatas lainnya. Namun, bagaimana cara mengubah air limbah yang paling kotor menjadi sesuatu yang dapat diminum manusia? Kuncinya adalah teknologi yang disebut pemurnian air canggih atau Advanced Water Purification atau AWP. Teknologi ini menggunakan beberapa tahap penghalang dalam proses pengolahan, ultrafiltrasi, osmosis balik, dan oksidasi canggih yang memungkinkan penghapusan patogen serta kontaminan organik dan kimiawi sehingga menghasilkan air yang memenuhi standar kualitas air minum. Namun, teknologi saja tidak cukup untuk menyelamatkan situasi. Ia memerlukan dukungan di dunia nyata, berupa stasiun pengolahan, pabrik, dan infrastruktur besar yang mahal. Tanpa itu semua, ini akan tetap menjadi teori yang menjanjikan. Apakah Arizona benar-benar membangun semua ini? Ternyata sangat serius. Salah satu langkah konkret pertama adalah pembangkit pengolahan air Cave Creek atau Cave Creek Water Reclamation Plant. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana teknologi pemurnian air canggih berfungsi di pabrik pengolahan atau perkembangan terbaru dari inisiatif Pure Water Phoenix?
Tempat ini segera akan menjadi fasilitas pemurnian air canggih atau AWP berkapasitas tinggi pertama di kota. Setelah beroperasi, fasilitas ini diharapkan mampu menghasilkan sekitar 7,1 juta galon atau sekitar 26,9 juta liter air yang dimurnikan setiap harinya. Untuk apa pasokan ini digunakan? Sekitar 25.000 rumah tangga. Meskipun terdengar mengesankan, penting untuk melihat gambaran yang lebih besar mengenai kekurangan air. Sendiri-sendiri, hal ini tidak akan cukup untuk mengubah kondisi secara signifikan. Lalu apa langkah selanjutnya? Bagaimana Arizona berencana menutupi kekurangan tersebut? Rencananya bukan hanya satu pabrik saja, melainkan sebuah jaringan. Phoenix sudah memiliki beberapa fasilitas lain yang sedang dalam pengembangan, dan ketika beroperasi, mereka akan mampu mengolah puluhan juta galon air limbah menjadi air minum. Pada skala seperti ini, teknologi ini tidak lagi dianggap sebagai eksperimen, melainkan bagian dari realitas baru air Arizona. Dengan satu catatan, salah satu detail yang sering terlewatkan adalah bahwa sebagian besar air limbah tidak berasal dari kota, melainkan dari lahan pertanian. Pabrik pengolahan limbah kota konvensional tidak dirancang untuk menangani limpasan jenis ini. Namun, jika kita belajar untuk memisahkan campuran kotoran tersebut menjadi komponen-komponennya, kita bisa mengekstrak air yang dapat digunakan dari sumber yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Apakah Arizona benar-benar melakukan hal ini? Ya, mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Di dekat Yuma, terdapat sebuah fasilitas yang jarang tampil di berita, tetapi berfungsi sebagai cadangan untuk skenario terburuk, pabrik penyaringan air Yuma. Ini adalah salah satu pabrik penyaringan air terbesar di Amerika Serikat, dibangun khusus untuk mengolah air drainase pertanian. Jika disebut sebagai salah satu yang terbesar, apa artinya itu sebenarnya? Pada kapasitas penuhnya, pabrik ini dapat memproses sekitar 58 juta galon atau sekitar 219,5 juta liter air setiap harinya, mengurangi kebutuhan untuk mengambil air tawar dari sungai dan mendukung pertanian dan kota. Ya, sejak selesai dibangun pada tahun 1992, pabrik ini telah beroperasi secara intermiten, tetapi disinilah letak pentingnya. Ia merupakan cadangan yang bisa diaktifkan ketika pilihan lain habis. Hal ini mengajukan pertanyaan kunci, bagaimana pabrik ini dapat menangani air pertanian? Pada dasarnya, ini adalah sistem filtrasi bertahap. Pertama, material yang lebih besar dihilangkan. Kemudian, air melewati proses osmosis balik, diikuti dengan penyempurnaan kimia untuk memenuhi standar yang diinginkan. Namun, poin terpenting bukanlah teknologi. Pabrik penyaringan air ini sebenarnya adalah pelajaran tentang fleksibilitas. Hari ini mungkin dalam mode standby, tetapi besok bisa cepat meningkatkan kapasitasnya dan mengambil sebagian beban ketika Sungai Colorado kembali berada dalam kondisi kritis. Dalam dunia yang menghadapi kekeringan kronis, kapasitas cadangan seperti itu bisa jauh lebih berharga daripada saluran masuk air baru napun. Jadi, apa kesimpulannya? Arizona memiliki berbagai solusi air yang mengesankan, tetapi itu masih belum cukup. Itulah realitas yang suram. Tindakan diperlukan segera. Disinilah Arizona dapat mengambil pelajaran dari California. California telah melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat berguna meskipun jarang disebutkan, yaitu mengurangi penguapan. Untuk memulainya, ada baiknya bertanya kemana sebenarnya air Sungai Colorado pergi. Tentu saja, banyak yang dialihkan ke pertanian dan rumah tangga, tetapi ada pencuri lain, penguapan. Saluran terbuka di iklim panas menjadi strip panjang berisi air yang lambat laun menguap di bawah sinar matahari. Air menjadi hangat, angin bertiup, dan sebagian pasokan benar-benar menghilang ke udara sebelum sampai ke lahan pertanian atau kota. Ini bukan hasil dari kecelakaan atau keadaan darurat. Kehilangan ini terjadi setiap hari secara diam-diam. Seberapa serius masalah ini? Sangat serius. Perkiraan menunjukkan bahwa total kehilangan akibat penguapan dari saluran irigasi di California bisa mencapai sekitar 63,4 miliar galon atau sekitar 240 miliar liter setiap tahun. Itu air yang telah diambil dari sungai dan waduk, dipindahkan melalui sistem dengan menggunakan energi dan uang, namun tidak pernah benar-benar digunakan, hanya menguap ke udara. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah dalam skala seperti itu? Ternyata, jawabannya sederhana dan tidak terduga. Di lembah tengah California, proyek Nexus telah memasang panel surya langsung di atas saluran irigasi. Bukan di sampingnya, bukan di dekatnya,
tetapi tepat di atas permukaan air, seperti kanopi panjang. Saluran tetap berfungsi seperti biasa, tetapi kini memiliki atap dari modul fotovoltaik. Bagaimana ini dapat mengurangi kehilangan air? Ini mungkin tampak seperti trik untuk menghemat ruang, tetapi dari segi fisika, ini sangat jelas. Panel menciptakan naungan. Naungan tersebut mengurangi suhu air. Semakin sedikit panas, semakin lambat proses penguapan. Meskipun tidak menjanjikan keajaiban, model dan pengukuran awal menunjukkan bahwa di bagian yang terkena naungan, kehilangan akibat penguapan bisa turun hingga puluhan %. Kini bayangkan arti dari ini untuk saluran yang membentang puluhan mil, bahkan lebih dari 60 mil panjangnya. Itu adalah penghematan yang sangat besar. Namun mengapa menggunakan panel surya? Mengapa tidak hanya membangun penutup datar? Karena sinar matahari juga dapat menghasilkan listrik. Bagian percobaan dari proyek Nexus menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 megawatt. Ini bukan pembangkit listrik besar, tetapi gagasannya sangat penting. Listrik dihasilkan tepat di tempat di mana ia dapat digunakan untuk pemompaan, kontrol saluran, atau disalurkan ke jaringan listrik lokal. Ini adalah kesepakatan 2 untung 1, lebih sedikit penguapan dan lebih banyak energi. Apakah ini solusi yang persen? Hampir begitu. Pertanyaan sebenarnya adalah tentang ekonomi dan skalabilitas. Jika struktur ini terbukti dapat diandalkan dan biaya pemeliharaannya tidak terlalu tinggi, mereka bisa diperpanjang hingga puluhan mil. Peneliti memperkirakan bahwa menutupi sebagian besar saluran California dengan panel surya tidak hanya akan menghasilkan peningkatan persentase kecil, tetapi juga menyelamatkan ratusan juta galon air setiap tahun dan gigawatt kapasitas surya terpasang. Namun terkadang bahkan itu pun mungkin tidak cukup. Kadang-kadang kita mungkin perlu menempatkan sebuah gunung es di gurun. Apa maksudnya? Solusi ini memang terdengar gila. Di Ladakh, wilayah dataran tinggi di utara India yang mengalami musim dingin panjang dan keras serta musim panas yang pendek, cerah dan kering, ada banyak salju. Pegunungannya tertutup salju. Namun wilayah ini terus menghadapi kekurangan air. Ini memang sebuah paradoks. Masalahnya bukan pada jumlah air yang tersedia, melainkan waktu penyediaannya. Air tidak tiba ketika paling dibutuhkan oleh para petani. Selama musim panas, sejumlah besar air leleh dari salju dan hujan deras mengalir cepat ke lembah dan segera menghilang. Sebagian mengalir ke bawah, sementara sebagian lainnya menguap di bawah sinar matahari yang terik. Petani tidak dapat menangkapnya dengan cukup cepat untuk digunakan. Seberapa parah dampaknya bagi wilayah ini? Tanaman menderita dan bahkan mata air tua mengering sebelum musim muson punya kesempatan untuk mengisi kembali. Solusi tradisional seperti waduk kecil dan saluran hampir tidak efektif di sini. Fluktuasi suhu yang tajam, ruang terbatas, dan medan yang sulit membuat semuanya lebih rumit. Akibatnya, selama musim semi dan musim panas, petani kehabisan air tepat ketika mereka paling membutuhkannya. Lalu bagaimana masalah ini dapat diatasi? Solusinya ternyata tidak terduga. Mereka menciptakan kerucut es buatan yang menyimpan air di musim dingin dan secara perlahan melepaskannya di musim semi. Sistemnya sangat sederhana. Air dari mata air atau salju yang mencair dipompa ke atas dan disemprotkan dari ketinggian. Dalam cuaca dingin, air membeku lapis demi lapis, membentuk kerucut es yang tinggi. Mengapa bentuk kerucut? Karena bentuknya penting. Kerucut mengurangi luas permukaan es yang bersentuhan dengan udara, memperlambat penguapan dan peleburan. Semakin tinggi dan ramping menara esnya, semakin lama ia bertahan. Beberapa kerucut bisa tumbuh hingga tinggi 20 hingga 30 meter dan menampung sejumlah air yang setara dengan ratusan galon. Ini cukup untuk mengairi lahan pada periode paling kering, tetapi masih belum cukup. Bagaimana sistem ini benar-benar membantu wilayah tersebut dengan masalah air? Inti dari solusi ini bukan menciptakan cadangan air permanen, melainkan menyimpan air dalam bentuk padat selama musim dingin. Kemudian ketika lahan mulai membutuhkan kelembapan di musim semi, kerucut es mulai mencair secara perlahan. Air secara bertahap dilepaskan ke dalam tanah. Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana sistem kerucut es buatan ini diterapkan secara luas di Ladakh? Atau apakah ada upaya untuk mengadaptasi konsep serupa di wilayah kering lainnya seperti Arizona?